Dan sekarang ini asal nanti jam setengah 4 waktu Abdul, jam 4 waktu ikhtiar, jam 5 waktu jawas. Oke, jam 6 masih setengah 6 masih jawas, jam 6 kurang seperempat waktu makruh. Yang penting kita tidak masuk waktu tahrim alias makruh tahrim. NU setahun sekali kita ngambil waktu ikhtiar, nggak usah sok-sokan. Jadi sebelum saya rampung ceramah, tolong masjid sebelah sini jangan diadani dulu, itu menyinggung saya juga orang Islam, saya juga bukan goblok-goblok banget. Saya tahu kalau ini sudah waktu masuk sholat, tapi apakah mau kita bubarkan kira-kira pengajian akbar ini? Masuk Pak Usaini. Jadi Islam itu gampang, jangan dipersulit. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin ilahil ma'bud. Assalatu wassalamu ala sirri ainil wujud wa aslin nuri kulli mawjud. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mahmud wa ala alihi wa ashabihi adada kulli zaki wa mas'ud, amma ba'du. Janabal kurama wal fudula ma'asyiral hadirin wal hadirat, di hadapan para kiai, wabil khusus hadir Romo Kiai Masgul Al-Mursyid, Romo Kiai Sanuddin, Romo Kiai Rawi, Romo Kiai Ustadz Abdul Rasyid, Ustadz Anwar, dan kiai-kiai yang lain, karena mungkin tadi belum datang, belum ditulis di sini, tidak mengurangi rasa takdim saya kepada panjenengan semuanya yang dirahmati Allah yang saya hormati. Suriah Tanfidiyah Nahdlatul Ulama, ketua adat yang hadir, Ansar Banser Muslimat Fatayat Ibnu dan PBNU yang saya cintai, yang saya banggakan, beristimewa pejabat pemerintah dan semua tingkatannya, wabil khusus Bapak Gubernur Bapak Laris yang diwakili oleh Bapak Musyairi, dan juga Bapak Bupati yang diwakili oleh Bapak Zainal Abidin yang sangat saya hormati dan saya muliakan. Begitu pula Ibu Camat, Ibu Antin SSTP, singkatan aku gak ngerti, sebenarnya bahwa SSTP, camat kita yang paling cantik Semerangin. Semoga diberikan kesehatan semua beserta perangkat di bawahnya. Bapak Kapolsek beserta anggotanya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, khususnya Desa Rawajaya, Bapak Khairul Anam, alumnus Berboyo santri. Dari mukotimah ceramahnya saya tahu kalau itu santri. Dan Kades Tabir Selatan yang hadir di belakang saya, semuanya yang kita hormati, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdiin wa nahdiyat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, ekonya kurang dikit. Mari kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Alhamdulillahirabbil, di mana pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan oleh Allah dalam majelis yang mulia pula, yakni majelis taklim dikemas dalam acara haul sekaligus pengajian Istima'il Quran Hufat Qurra wal Hufat Raudhatul Quran. Qurra dan Hufat itu, kalau yang Qurra itu nggak hafal, yang Hufat itu hafal Pak Bupati. Jadi kumpulan orang-orang yang hafal Quran, yang setiap bulan bahkan tiap minggu keliling ngatamkan Quran untuk Kabupaten Merangin dan sekitarnya. Mohon maaf. Jadi alhamdulillah sampai hadir mewakili Bupati dan mewakili Pak Gubernur, itu kelaziman dan kewajiban, karena tentramnya Kabupaten dan Gubernur ini tidak lepas dari doanya orang-orang yang hafal Al-Quran. Sangat dolim
kalau sampai pejabatnya nggak ada yang hadir. Alhamdulillah beliau hadir mewakili sehingga ada tanggung jawab terhadap orang-orang yang hafal Quran, yang dikatakan oleh Rasulullah, hafidul Quran hafidul royatil Islam. Orang-orang yang hafal Al-Quran itulah nanti yang akan membawa benderanya orang Islam di yaumul kiamah. Tanpa mereka kamu besok kehilangan arah mau jalan kemana. Walaupun orang-orang yang hafal Quran tidak punya pangkat, tidak punya eselon, tidak terkenal, mereka semua adalah imammu kelak di yaumul kiamah yang akan membawa bendera Islam, dan kau ada di belakangnya. Gubernur, bupati, presiden, semua ada di belakang orang-orang yang hafal Al-Quran. Dong. Jadi ojo macam-macam kaya wong hafal Quran. Neng dunya ora ketok, tapi nang akhirat dadi pemimpin. Bupati neng buri, presiden neng buri, kapolri, kapolres, kapolsek, kapolpos, babin kaptimas neng buri, kepala bagian, kepala dinas neng buri. Bahkan kiai-kiai gak saya yang lebih kondang dari mereka juga di belakang yang hafal Quran besok. Aku ya nompo, gak opo-opo, karena memang itu pangkat mereka. Pramila. Maka dari itu Pak Bupati, Pak Gubernur, waktu saya diundang ke Lampung sekitar 4 bulan yang lalu, saya langsung jawab, acaranya apa? Khatmil Quran, orang-orang yang hafal Quran 45 ayat. Saya ngomong langsung, siap. Di tengah-tengah kesibukan saya yang luar biasa bersama Selanti dan Jadwal Selamat, kemarin saya terbang ke Pekanbaru, tadi malam saya naik mobil ke sini demi mendatangi ini, karena nggak ada pesawat untuk ke sini. Semoga tahun depan ada pesawat Pekanbaru Jambi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Untuk apa? Untuk tabaruk, ngalap barokah. Sebab di setiap majlis khatmil Quran ini didatangi 70.000 malaikat. Wakila 60.000 malaikat. Kalau sudah berkata gila, tidak usah dibuat perdebatan, karena yang namanya katanya itu bisa benar, bisa salah. Oke? Bodoh kalau pilihan presiden. Quick count yang menang Prabowo, katanya yang kalah curang, katanya. Kalau saya jadi kiai cukup senior dan pengalaman, bertahun-tahun pilihan presiden, setiap yang kalah pasti teriak curang, goblok. Bro, sudahlah, akui kalah, menang, itu kesatria. Walaupun calon saya juga kalah yang saya coblos. Masuk. Saya itu gentleman, bucamat jadi kiai. Nggih. 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 Benar? Dadi ra usah kagan cangkem, kalah yo. Oke. Akui kekalahanmu, nggak usah geng. Masuk. Kita butuh damai, butuh tenang. Toh siapapun yang jadi presiden, kamu yang iter tempe apa nggak iter? Yang ngunduh sawit yo bangga ngunduh sawit. Yang buruh tetep sing kerja bangga. Lek ora kerja ora buat. Orang buat jadi ra usah Oke. Mulai ngaji siap. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah,
70.000 malaikat hadir di majelis khatmil Quran hari ini. Jauh-jauh dari kota Lampung Tengah terbang ke Pekanbaru, ceramah di sana pagi, sore, jam 5 meluncur ke sini, nyampe sini jam 4 pagi. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Demi apa? Untuk tabaruk, mundut, mengambil barokahnya khatmil Quran. Jadi butuh banget kalau ada masyarakat bahkan pejabat yang ketika diundang khatmil Quran tidak mau datang, butuh banget. Kecuali ada uzur. Maka Bu Camat hadir di tengah-tengah kita ini dalam rangka ikut golek barokah khataman Al-Quran. Jadi majelis khatmil Quran waktu yang singkat ini kita gunakan, pertemuan kita tidak lama. Anda yang mau nyontek moto silahkan, tapi kalau buka WA dan Facebook tolong dihentikan dulu. Saya paling enak kalau lagi ceramah ada siapapun itu pejabat mau kiai mainan HP enak saya. Kenapa? Anda tidak mungkin fokus mendengarkan saya, sebab kalau sudah mainan HP diceluk bojomu kuping ngubun. Sudah dihentikan semua HP-nya. Saya di sana biasa, ada Pak Iman Daru, gubernur saya, kapolda saya, kalau mainan HP sikat langsung, tak tunjuk langsung. Pak Gubernur, apa nggak ada waktu lagi mainan HP di tengah panggung? Karena dilihat masyarakat banyak ada public figure dianggap nggak sopan. Oke? Siap? Maka mulai sambutan panitia sampai gubernur, habis saya masuk tas, saya dengarkan dengan seksama, karena saya termasuk kiai yang punya tata krama. Di antara orang yang tidak punya adab, ketika Anda lagi bicara, temanmu mainan, stop semua, siap sudah? Ayo fokus. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur yang hadir semuanya, Bapak Wakil Bupati. Kalau acara pada hari ini didatangi 70 malaikat, 70.000 malaikat gaib yang tidak kelihatan dan ikut mengamini doa kita bersama pada hari ini, sudah barang tentu tidak ada satupun ucapan doa kita yang ditolak oleh Allah. Oke? Faham? Kalau ada doa yang tertolak, pulang dari majelis ini kok doamu tidak ada satupun yang kabul, mohon maaf, jangan salahkan Pak Bupati, jangan salahkan Pak Gubernur, jangan salahkan kiai yang ceramah, jangan salahkan para hufaz Quran dan para kiai yang hadir, karena di antara tertolaknya doa itu tidak bersumber dari siapa-siapa, tapi bersumber dari hatimu sendiri, yang kata Imam Ghazali, innallaha la yaqbalu du'a abdi ma kana fi qalbihi suratun au qalbun. Ini saya sudah ceramah dengan nada tinggi dan ilmu tinggi. Saya harap semuanya menghadap sini jangan sampai gagal paham. Saya nggak mau ngomongkan yang aneh-aneh, saya ingin menata hati kita semua. Ini ceramah kelas dewa ini. Hadap sini semua. Bu Camat, saya kira belum pernah mendengarkan model seperti ini. Makana fi qalbihi suratun au kalbun, kata Imam Ghazali, imam tasawuf kita dalam nahwu, dalam NU, mengatakan kalau doamu tidak diterima oleh Allah, jangan salahkan kiaimu, jangan salahkan orang yang mendoakan kamu, jangan salahkan Quran khatamanmu, karena Allah tidak akan menerima doa seseorang selama di hatinya orang itu ada gambar dan ada anjing yang menempat di hatinya. Makanya saya katakan kelas dewa, Anda nggak paham kalau nggak terangkan. Tak bahasanya Jawa. Selagi bahasanya tambah dikit, aja dulu deh, bahasa tambah dikit. Lah aku ora komplain aja mau dulu deh. Doa kamu di
tidak akan pernah diterima oleh Allah selama di hatimu ada gambarnya. Yang kedua ada anjingnya, basa Jawane enek asune. Pertanyaannya, Imam Ghazali ditanya oleh muridnya, ma ya surah wa ma ya qalbu ya hujjatal Islam. Imam Ghazali itu julukannya adalah hujjatal Islam, seorang ulama besar yang benci dengan dunia. Imam Ghazali tidak butuh pangkat dan tidak begitu membutuhkan dunia dalam hidupnya, walaupun dia punya. Ini yang harus kita garis bawahi. Jadi staf ahli boleh, jadi ajudan boleh, jadi orang nomor satu di Jambi oleh, tapi yang tidak boleh kau merasa nomor satu, yang tidak boleh. Maksud orang ngomong, maksud orang, maksud tidak. Mahya surah asyurah buat dunia wal kalbu wal khotob. Tadi yang dimaksud gambar ini adalah dunia dan isinya, hartamu yang melimpah, mobilmu yang mewah, rumahmu yang megah, jabatanmu yang hebat, kedudukanmu yang mengalahkan orang lain. Kau camat, kau kapolres, kau bupati, kau gubernur, kau presiden, engkau kepala desa, kau kepala dinas, kau kepala bagian, kau staf ahli, itu dunia semua. Ketika dunia itu kau masukkan di hatimu, seakan-akan itu adalah segalanya dalam hidupmu, maka hatimu akan membusuk, kata Imam Ghazali, dan doamu tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena di antara penghalang doa untuk makrifat kepada Allah adalah hatimu terlalu sibuk memikirkan dunia. Adam sini semua, saya takut gagal faham ini. Duit akeh ki oleh, tapi cukup kau kantongi di kantong bajumu, no. Jangan sampai uang dan jabatan ini kau kantongi di kantong hatimu. Oke? Tekono membuat ini. Sampai kejelasan saya ini, penjelasan saya ini termakan atau tidak? Bu Camat, jadi camat boleh, bangga boleh, tapi kebanggaanmu jangan sampai masuk ke hatimu. Kalau sudah kebanggaan ini masuk ke hatimu, maka akan mengotori kepemimpinanmu, sehingga kamu sewenang-wenang terhadap rakyatmu, karena rumangsa kowe duwe kekuasaan. Ini bahaya. Dengarkan yang pakai seragam dinas, dengarkan baik-baik. Gak bahaya tak? Oke? Jangan disombongkan, karena itu titipan rakyat. Seragam khidmat. Tanpa amanah rakyat, Anda tidak berarti apa-apa. Betul? Sadarlah. Kenapa saya ngomong seperti ini? Kita baru saja pilpres pilek, dan kita tahu dari pilek ke pilpres tahun ke tahun selalu banyak hak masyarakat yang dilupakan oleh para pejabat. Masuk akal. Saya ini hanya mewakili suara rakyat. Kalau Anda pejabat yang tidak melupakan masyarakat, jangan tersinggung. Yang boleh tersinggung adalah para DPR dan pejabat yang ketika lepas pilihan kau lupa dengan orang-orang yang telah mengangkat derajatmu di kantor yang dingin, di mobil yang mewah, di kursi yang masuk. Oke. Bagaimana tidak protes? Saya datang dari pesawat jam 9 malam, masuk ke lokasi pengajian waktu tahun kemarin 2 jam 3 jam nyampe, kemarin sampai 7 jam. Kenapa? Jalan hancur, bak sawah. Radio ini Pak, tanduri pari. Di mana? Di Pekanbaru, bukan di Jambi.
Kalau Jambe ada, berarti ya tidak beda jauh. Tugas siapa? Tugas para pejabat. Oke? Kau dilantik, kau dipilih, engkau ini wakil rakyat. Ingat, mau presiden, mau gubernur, mau bupati, kamu bukan raja. Raja Mahadiraja, kedaulatan tertinggi adalah rakyat. Kata pepatah, suara rakyat adalah suara Tuhan. Tanpa suara mereka, kau tidak akan berarti apa-apa. Masuk. Jeng. Genah. Oke. Maka dari itu, jangan sampai gambar dunia ini, baik harta, kedudukan, kemewahan, masuk ke hatimu sehingga menjadi penghalang pikirmu, ingatmu kepada Allah Subhanahu. Setuju? Setuju? Kantongi uang di kantong bajumu, jangan pernah kantongi harta di kantong hatimu. Sebab kalau kau kantongi di kantong hatimu, sulit untuk beramal, sulit untuk sedekah, sulit untuk santunan. Karena kau terlalu cinta dengan hartamu masuk ke dalam hati. Oke. Jabatan juga demikian. Kalau kau masukkan di hatimu seakan-akan kau adalah penguasa segala-galanya, maka kau akan sombong terhadap rakyatmu. Maka jabatan cukup kau kantong di kantong bajumu, lepas baju kau adalah rakyat sama dengan saya. Oke? Oke? Masuk? Lanjut. Jadi ternyata menurut ilmu tasawuf, hadirin, dunia ini hanya gambar. Yang gambar Allah diberikan kepada orang-orang mulia dan orang-orang kaya. Kapan-kapan Allah benci dengan orang kaya yang sombong, pejabat sombong, maka gambar itu akan dihapus oleh Allah. Kau yang pejabat menjadi rakyat, yang terhormat menjadi terlaknat, sing sugih dadi ke. Oke? Oke? Bagi Allah untuk merubah kekuasaannya, untuk merubah takdirnya gampang. Karena dalam ayat Quran surat Yasin ada ayat terakhir menjelang akhir, idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Bareng idza arada syai'an ayaqula lahu kun. 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 Kalau sudah kena kun fayakun, tidak ada orang hebat di muka bumi ini. Masuk. Jangankan hanya Kapolsek Babin Kapitmas, Jenderal bintang 2, macam-macam sok-sokan kena kun fayakun, copot masuk penjara. Sambu. Sambu namanya. Oke? Oke? Kenapa Sambo begitu? Sombong. Jenderal bintang 2 bisa ngatur jenderal bintang 3, bintang 4 karena kesombongannya. Entah karena apa, saya nggak tahu pada waktu itu. Hari ini dulu terhormat, sekarang terlaknat. Kasusnya nggak usah diceritakan, kita tahu semua. Ada jenderal bintang 2 namanya Teddy Minahasa, hancur juga kena kun fayakun hari ini. Ada kepala daerah Lampung, mayoritas di penjara. Gubernurmu, Gubernur siapa? kabarnya yang mondok juga. Kenapa terjadi? Punya jabatan, sudah tahu itu uang rakyat, dimain-mainkan. Kenapa KPK? Masuk kena kun. Nggak sendiri kok Gubernur Jambe, Gubernur Pekanbaru dari gubernur
semuanya masuk penjara, maling juga. Akhirnya kena gun. Tidak ada yang hebat Pak Wakil Bupati. Maka lewat momen yang indah ini, kata beliau tadi, untuk apa? Bermuhasabah bahwa selama ini baik rakyatnya maupun pejabatnya kita menzalimi syariat Allah, tapi kita tidak pernah merasa. Masuk. 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 Bayangkan, saya ini mau balik antar Nusantara Pak Kiai. Jadi saya hafal mulai Selangat, Malaka, Malaysia sampai Sabang, saya Merauke, Pontianak, Papua, saya jajah semua, Jawa. Saya tahu jadi keadaan Indonesia hari ini. Baru 1 tahun yang lalu saya ceramah di Pulau Meranti, Selat Malaka, Malaysia. Tak lulukan bupatinya Bagus Dengkai, namanya Adil, masuk penjara juga sekarang. Yang ngajak perang Jokowi itu. Kurang apa? Baik orangnya, masuk penjara, korupsi juga. Lampung tempat saya, dari sekian kabupaten mayoritas masuk penjara. Pekanbaru, Jambi kena semua, Oki, Palembang kena semua, bupatinya masuk penjara. Ini saya ngomong bukan isapan jempol fitnah, untuk memperingatkan yang sekarang masih jadi atau mau nyalon. Hati-hati, kalau niatmu hanya untuk kalau niatmu untuk menjadi Dewan Perwakilan Rakyat alias DPR, teruskan. Tapi kalau niatmu mau jadi Dewan Pengkhianat Rakyat, berhenti. Cocok. Sama-sama DPR lagi. Yang satu Dewan Perwakilan Rakyat, yang satunya Dewan Pengkhianat. Resong gitu. Terus apa lagi? Terus. Terus apa lagi? Terus. Lah ora cocok ngomong, tak mudu aku pengen balik juga bisa. Ampun. So, saya kalau ceramah nggak mau diatur siapapun, mau polisi, mau pejabat siapapun, ceramah ini bebas. Yang penting saya tidak ngolek-ngolek negara, tidak menjelekkan personal perseorangan. Kalau kritik kinerja pejabat, kritik kiai, kritik kita sendiri, monggo. Saya nggak senang kalau dia seorang balik, walaupun Habib ngomongkan Jokowi banci, Jokowi PKI, goblok Habib ngomong begitu itu. Toh beliau masih presiden kita, betul? Kehormatan seorang pejabat, presiden, polisi harus tetap kita jaga. Kalau kritik kerjanya monggo, tapi kritik pribadinya jangan, nggak sopan. Masuk, masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedih melihat fenomena ini. Mau dikemanakan negeri ini kalau pejabatnya akhlaknya kayak yang ini masuk penjara. Maka yang hadir pada hari ini wakil bupati yang saya cintai, Bapak polisi yang saya cintai, walaupun Anda di bawah, jangan tiru seniormu di atas sana. Kalau itu tidak baik, hentikan. Jangan tiru contoh yang tidak baik. Karena perlu saya kiaimu, kalau saya melakukan hal yang melanggar syariat, jangan ikuti. Karena tidak ada taat kepada makhluk untuk maksiat kepada Sang Pencipta. Betul? Betul? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau harus Anda letakkan jabatanmu, kalau harus perlu non-job kamu, kalau untuk diajak nakal sama atasanmu, berhenti. Karena tidak ada taat kepada seorang makhluk untuk maksiat kepada Allah Subhanahu. Lebih baik non-job daripada taat kepada seorang penguasa yang zalim. Lanjut. Masuk. Mantap. Mantap. Dadi lek enek gambar sing mlebu ning atimu jenenge konyol, maka doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah. Aku takut. Bahasa Jawa paham apa boten? Ibu, lek panjenengan gambar ngoten niku, lek wis waleh karo gambarmu dihapus gampang napa boten? Gampang. Tinggal cari penghapus. Begitu kelak Allah,
ketika menggambar dunia diberikan kepada orang kaya, diberikan para pejabat tinggi negara. Kalau Allah jengkel melihat kelakuan orang yang diberi gambar, maka Allah juga akan mudah menghapus gambar itu. Maka kamu lihat banyak tetanggamu yang dulu kaya sekarang kiri karena yang dulu pejabat sekarang terlaknat karena krono gambar itu yang punya Allah. Kalau Allah hapus, kamu tidak punya apa-apa. Oh, lanjut. Yang kedua, anjing, kata Imam Tasawuf. Ada anjing di hatimu, maka doamu tidak akan pernah terkabulkan, walaupun di dalam Al-Quran, walaupun wali kiai yang mendoakan, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Apa itu anjing, kata Imam Ghazali? Al-qalbu wal ghadab. Ini karena banyak jamaah toreko pas ngaji saya seperti ini. Al-qalbu wal ghadab. Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Usairi, Wakil. Ghadab itu marah, benci, dendam. Pas ceramah saya untuk hari ini, karena hari ini kita selesai pilpres dan pileg, banyak orang dendam, banyak yang orang tidak menerima kekalahan. Kalau itu yang terjadi, berarti nenggon hatimu enek asune, enek kiri. Kalau kau selepas punya dendam dengan lawanmu, sakit hatimu, merasa tidak terima atas kekalahanmu, ingat, berarti ada anjing dalam hatimu. Dan ketika anjing itu menempat di hatimu, sampai kapanpun doamu tidak akan diterima oleh Allah. Amakola Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Syuhibil Ikhya Ulumuddin. Dong ora akur karo Bu Camat, berarti hatimu enek asune. Jengkel sama Pak Lurah, berarti hatimu enek asune. Lurah dengan lurah kepala desa yang pilihan kalah kemarin, jengkel sama yang menang, berarti hatimu enek kiri. Oke? Tim sukses, tim suksesnya Anies sama Ganjar yang kelihatannya kayaknya kalah sama Prabowo. Apapun alasannya kok kau benci, berarti hatimu ada anjingnya. Segera hilangkan anjing itu, maka doamu akan diterima. Masuk Pak Husaini. Dan saya ngomong seperti ini, jago saya juga kalah. Tapi Muhayyad nggak ada anjingnya, sama masih bisa tertawa. Saya ikut mengamini, siapa yang menang? Katanya Pak Prabowo. Amin, semoga manfaat. Ada yang ngomong, gimana sih Pak Yai? Harusnya kan Anies religi, yang satunya harusnya kan Ganjar. Dia termasuk, Masya Allah, nasionalisme. Wakilnya ahli hukum Mahfud MD. Ini Prabowo, wakilnya anak kemarin sore Baki Muhayyad. Prabowo hanya goyang gemoy, tapi nyatanya menang. Berarti goyang gome laku. Saya lihat di HP saya, Jambi juga menang, Palembang juga menang, Pekanbaru Lampung juga menang. Mau ngomong apa? Mau ngomong masuk orang hebat dalam istilah perlombaan, menang kalah terima dan akui, nggak usah nego. Tepuk tangan tuh orang pejabat ini. Lanjut. Berarti sing atine nek asu-asune dibuak. Mantu satru karo moro. Berarti hatimu enek asune. Doamu tidak akan diterima oleh Allah. Anak durhaka dengan orang tua, berarti hatimu enek. Satu kandung dengan keluarga gak akur gara-gara warisan, berarti hatimu ada anjingnya. Segera buang kalau ingin doamu dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Siap?
Siap? Carane gua piye Pak Muhayyad? Ngaji karo kiai. Nomor loro, sadar kelebihan dan kekurangan sudah diatur oleh Allah Subhanahu. Rezeki sudah ada alamatnya masing-masing. Nggak mungkin rezekinya painem mampir kone tukinem. Nggak mungkin rezekinya Siti mampir kone Supre. Jadi kalau kau melihat tokonya Siti lebih laris, Supre nggak usah marah, karena itu alamat rezeki ke tempatnya si. Oke, oke, bisa menerima itu? Noto hati. Ye, ye, Pak Kiai. Khatmil Quran yang diadakan oleh Raudhatul Quran, Nahdlatul Ulama. Ini pasti NU. Kalau nggak NU nggak mungkin ada acara pengajian besar seperti ini. Di mana-mana ada majelis besar, undang kiai jauh mesti Nahdlatul Ulama. Selain NU paling di dalam masjid pengunjungnya 100. Ustadznya galak, galaknya bukan seperti saya, tapi galak mengharamkan orang lain. Wah, yasinan musyrik, bid'ah, ziarah kubur musyrik, pengajian khatmil Quran bid'ah, bikin ambeng bid'ah, bersih desa ulang tahun kabupaten gubernur bid'ah, ziarah kubur musyrik, mulutan bid'ah, rejepan musyrik, wiritan salah, tahlil bid'ah. Biasanya begitu-begitu Pak Kusairi. Kalau sudah ada ustadz yang seperti itu, Pak Kusairi harus tanggap dan hati-hati. Kenapa Pak Muhayyad? Dari orang-orang model seperti ini akan muncul faham-faham radikal Pak Burji, yang pada klimaknya akan menjadi ISIS dan teroris, dan pada puncaknya akan menjadi musuh bangsa dan negara tercinta ini. Pak Rohman gak usah khawatir dengan saya. Cukup perkenalan Pak Rohman. Saya ini penasihat di MPT Nasional. Di bawah saya ada Jenderal Wahid, Jenderal Eri. Jadi tidak ada polisi mau nangkap saya, pahit. Gak payah lah. Jadi saya datang ke sini bukan hanya ceramah, tapi saya datang tugas negara untuk menanggulangi teroris. Nanti tanggal 6 beliau sang jenderal hadir di rumah saya untuk menjadikan orasi kebangsaan tentang teroris, ceramah bersama Mbah Yai Bustami tanggal 6 malam 7 nanti. Sebentar lagi Maret dia datang, pengawalan ketat dari Jakarta nanti. Saya buktikan bahwa saya memang masuk dalam jajaran itu maksud saya. Jadi jangan sampai ada Kapolres ngudi-ngudi ceramah saya tapi tidak sisa malah neng. Lanjut. Cukup perkenalan dari Pak Polisi, gak pengacara kok berani banget dia ini. Memang saya tugas. Jadi saya ini rekan kerja para polisi. Di mana ada teroris tertangkap, maka kita yang ikut melaporkan. Aku wani ngomong ini sebab saya yakin bahwa perjalanan saya dilindungi oleh Allah. Saya nggak takut teroris, saya nggak takut preman, saya nggak takut bandar. Saya datang ke sini, satu dakwah, kedua tugas untuk memberantas teroris. Oke? Aman Pak Polisi? Siap diteruskan ceramah saya? Ngadek aku saya ini. Bu, Ibu, kita ndak butuh sama orang Islam yang diundang tetangga nggak mau datang, betul? Kita nggak butuh sama Islam yang bid'ah musyrik. Pertanyaannya, kalau kau mengatakan temanmu kafir hanya gara-gara yasinan, terus kamu siapa? Lah kok ono kowe so. Apa nggak ingat sama hadis Rasulullah? Kalau ada orang Islam mengatakan kepada Islam yang lain, sementara dia masih mau sholat, kau katakan kafir hanya gara-gara yasinan dan berkatan, maka sebelum mulutmu berkata kafir, kau sudah kafir terlebih dahulu, kata Rasulullah. Ayo munio, ada orangnya sekalipun munio.
Kalau cingkrang muni Allah tak pelorot ini saya kadang. PKC. Dong, dong. Itu ulama Nahdlatul Ulama, kiai-kiai NU, ratu-ratu NU mulai Sultan Taha dan yang lain-lain. Mereka sudah tahu NU sebelum Anda tahu NU, betul? Jadi sebelum Indonesia merdeka ini Pak Musairi hanya ada NU dan Muhammadiyah. Mohon maaf, yang lain belum muncul. Yang sekarang banyak mulut haram, bid'ah, negara togut, Indonesia Raya haram, pasang bendera bid'ah. Mereka belum lahir dan tidak punya jasa apa-apa di negeri ini. Betul? Betul? Pak Rohman, mereka tidak punya jasa. Yang punya jasa mbahmu Pak Rohman, yang tukang tahlilan, yang tukang selamatan, yang asma babu runcing, perang musuh tembak menang, NU, bukan kiai yang lain. Salafi, LDI, HTI yang baru lahir, mereka tidak punya jasa apa-apa di negeri ini karena mereka tidak ikut perang. Yang ikut perang bayi awak titik. Gelem karepmu ora gelem wis kadung ngomong. Masuk? Masuk? Jadi tidak usah neko. Saya yakin yasinan tahlilan berkatan selamatan sudah lahir di Jambi, khususnya di Merangin, lebih khusus di desa Brawijaya sebelum yang anti selamatan dan anti yasinan datang, betul? Berarti duluan mana? Duluan yang yasinan apa duluan yang anti yasinan? Kami kiai yang yasinan marah kepada kamu yang anti yasinan, wajar karena kamu datang belakangan tapi banyak ini yang gak senang pasti ngomong begini, nah kok Pak Yai kok ngundang kiai provokasi? Yang provokasi saya apa kamu? Kami sudah anak-anak tahlilan, kami sudah anak-anak berkatan, kami sudah anak haul, zikir bersama, semaan bersama. Tiba-tiba ada tamu datang mengatakan haram bid'ah, yang resah kamu apa saya? Betul? Anak-anak kamu sudah biasa sholawatan nikmat. Ya Nabi salam, ya Nabi salam, salam alaika. Tiba-tiba aku datang, woi bid'ah, sholawatan pakai rebana bid'ah, pakai summer bid'ah. Lah aku sih mau tak tutup summer dasmu. Gini apa gini? Gini apa gini? Jadi jangan gampang-gampang berkata bid'ah. Gini? Yasinan bid'ah. Alasannya zaman Rasulullah tidak ada yasinan. Apa yang tidak ada di zaman Rasulullah itu bid'ah. Iya. Tapi bid'ah itu ada hasanah, ada dolalah. Duh, boten wonten Pak Yai Muhayyad, kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dolalatun wa kullu dolatin finnar. Yo ngaji dhisik. Itu kullu muhdatsatin bid'atun yang pertama, itu kulun bermakna kuliah dalam ilmu balaghah. Sampai buka Johar Maknun. Wa kullu bid'atin dolalatun, itu kulun bermakna ba'diyah karena ada kulun kumpul dua dalam satu qadiyah. Yang pertama kuliah, yang kedua pasti ba'diyah. Ini sudah kaidah. Wong ora tau khatam maknun kok ngaji kowe. Golekmu balik iki kudu sing tau khatam maknun. Kaya aku. Nah. Aja kleru Mbah Yai. Iki senior kula ploso iki. Arek ngundang kaya apa meneh jenengan. Wis yakin nek kula murid baca jadi kudu sampean aja gak yakin mbak aku. Oke. Kula iki ngaji dengan gak edo-edoan. Nggih. Jadi yang pertama semua yang baru itu bid'ah Pak Husaini. Kullu muhdatsatin bid'ah. Tapi yang kedua wa kullu bid'atin dolalatun, itu bermakna sebagian yang bid'ah itu dolalah. Berarti tidak semuanya. Itu namanya dalam balaghah zikrul am wa iradatul khas, lafaz yang umum tapi dikehendaki makna yang khusus. Mohon maaf Pak Husaini. Ini walaupun saya terangkan kalau sampai nggak pernah mondok nggak paham, ini kapasitas kiai bukan kapasitas kepala dinas. Maka bagi orang yang tidak paham, lebih baik nurut sama kiai, tidak usah banyak bantah, karena ini bidang saya. Bidang pemerintahan, saya ikut sampean. Bidang politik, saya ikut sampean. Tapi bidang ngaji, sampean harus manut dengan saya, karena yakin pinter saya Pak Majar. Kita punya bidang masing-masing, saling menghargai.
Lanjut. Ceramah lek kalau itu gak marem Pak Iwa. Masuk. Bu Camat, urusan pemerintahan Pak Muhayyad ikut kamu. Tapi urusan hukum agama kamu harus ikut saya karena sama kamu pinter saya agama ini. Ngakui tidak? Ngaku tidak? Nggih. Jadi sepindah mana? Nggak usah melok aliran sing neko. Lek malam jenuh panggah yasin. Enek wong mati selamat. Rejep-rejep. Mulut-mulut. Suro-suron. Oke? Duwe gawe selamat. Ojo lali berkat. Bar salat irit. Oke? Ra usah melok aliran sing neko. Lo tak kok bojoku lho. Lanjut sayang. Lanjut. Bu. Ibu. Damai nggak usah ikut yang neko. Setuju? Setuju? Al barokah ma'al jamaah. Ketika Kanjeng Nabi, barokah ini menempat pada orang yang senang baik jamaah sholat maupun jamaah